Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian lihat di sini ada mesin yang bak koplingnya udah kebuka. Pertanyaannya adalah mau ngapain hari ini? Hari ini gue mau reset perkoplingan KZ karena gue lagi bikin mesin KZ untuk touring ya. Tapi bukan mesin ini sebenarnya, karena ada mesin satu lagi. Gue lagi reset KZ. KZ itu kelemahannya banyak ya di mesinnya. Pertama itu spare part yang mahal. Kedua itu nyarinya juga enggak segampang spare part Honda yang banyak KW-nya, itu banyak kanibalannya gitu. Nah, dan banyak hal lainnya lagi gitu kan. Di bagian kopling ini gue mau sedikit share sama kalian. Nggak cuman buat mesin KZ, buat mesin apapun yang sistem koplingnya dorong ya atau tarik, itu nggak jauh beda sebenarnya. Cuma bedanya kayak kalau narik tuh ditekannya keluar. Terus ada juga sistem yang kopling ngedorong, baknya dorong ke belakang. Nah ini KZ ini mirip-mirip Karisma yang sistemnya ngedorong ke belakang gitu ya. Terus yang mau gua kasih informasi buat kalian di perkoplingan biar jengat motornya, biar nggak loyo gitu, itu perubahan di pair kopling. Nah, perubahan pair kopling ini apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah diameternya harus lebih besar daripada diameter standar, itu pertama. Yang kedua, kalau jumlah koplingnya 6 kayak ini, KZ terus Karisma dan sejenisnya yang punya pair kopling 6, itu biasanya kalian bisa pakai punya motor bebek yang 4, yang pemakaian motor standar itu 4 pair ya. Karena 4 pair udah pasti diameternya lebih besar daripada yang 6 pair. Logikanya sesimpel itu. Jadi kalau 6 pair mau dikerasin naik sedikit daripada standar, saran gue jangan langsung pakai pair racing, karena pair racing itu terlalu keras. Kalau pair terlalu keras, akibatnya adalah kampas kopling ini yang akan cepet aus, karena tekanannya itu kenceng banget, tapi nggak dibarengi sama kampas yang keras juga, karena bawaan kampas pabrik itu atau original itu lebih lembek. Nah, nggak usah pakai lama lagi, gue bakal tunjukin pair substitusi kalau dari motor KZ ini. Nah, ini gue kasih lihat dulu. Ini pair kopling standar KZ, lo lihat ya, udah diameternya kecil gitu kan, ulirnya gitu pendek juga, nggak yang tinggi banget gitu. Nah, jadi harus kalian perhatiin ini di sini nih. Nah, kalau pair racing itu diameter pair ini langsung berubah jauh banget dari pair standarnya. Jadi kalau keras banget dia. Nah, makanya kalau dari pair 6 ini gue udah ngerjain di motor Karisma ini juga nih, pair racingnya. Gue tuh nggak benar-benar pakai pair racing jadinya. Jadi gue pakai substitusi motor. Kalau di motor ini gue pakai substitusi punya Smash atau Shogun. Dia kan 4 klep 4 pair, udah otomatis lebih keras daripada 6 pair per satu pairnya gitu. Jadi gue cuma pakai 3 di sini. Di motornya gue cuma pakai 3 doang. Itu pun udah lumayan pegel kalau buat harian. Oke, balik lagi ke mesin KZ ini. Seperti yang lo lihat, ini tuh pair kopling KZ yang standar itu kecil, nggak kecil banget sih enggak, cuma memang ini terlalu lembek. Jadi begitu lo pasang kopling manual di motor KZ, itu koplingnya lu bisa sentuh di tuasnya ya, bukan di handle-nya. Di tuasnya tuh lu bisa tekan cuma dengan pakai jari telunjuk dan jari jempol. Lu kebayang nggak tuh seempuk itu pair KZ, padahal dia pakai 6 tapi masih seempuk itu. Nah, gua akalin pair ini yang nggak jauh berbeda dengan pair yang standar. Gue pakai pair yang agak gede juga nih daripada si KZ ini. Nah, ini pair apaan? Ini pair Karisma. Pair Karisma sama-sama 6 dong. Jadi sama aja dong lembeknya? Enggak juga. Jadi nih perbandingannya adalah, nah seperti yang lo lihat, penampakan dari pair Karisma ini yang sebelah kiri ya. Dia pertama lebih besar. Besarnya nggak jauh banget. Itu besar tadi gue udah ukur pakai Sigmat itu. Bedanya itu mikron. Yang satu itu 1,8an gitu. Pokoknya gini deh, 2 mili kurang
Misalkan yang karisma ini 2 mili kurang 5, sedangkan yang ini 2 mili kurang 15. Jadi kalau pembulatan sebenarnya sama-sama 2 mili, cuma perbedaannya ada di mikron aja, nggak jauh-jauh banget. Nah cuma di sini lihat ada perbedaan tinggi per bawaan standarnya. Tuh, ini lumayan ngebantu untuk daripada lo ngeganjel per standar, lebih baik lo pakai per yang lebih tinggi sedikit daripada per standar. Dan per karisma ini pas banget lebih tinggi daripada per kopling KZ dengan diameter yang lebih besar sedikit. Jadi kalaupun gue mau makein ini buat KZ, itu nggak bakalan sekeras per racing. Dan ke tangan pun, karena ini motornya buat harian ya, ke tangan pun nggak bakalan sepegel lu pakai per kopling racing. Dan nggak bakalan ngabisin kampas kopling sebanyak lu pakai per racing yang keras banget, karena di sini nantinya kita pemakaian kampasnya itu pemakaian kampas standar bawaan pabrik. Jadi menghindari koplingnya cepet aus, karena di harganya mahal juga nih kopling KZ ini, racingnya aja mahal, standarnya apalagi. Pemakaian yang gue pakein ke ini itu per standar dari Karisma, itu aja harusnya udah lebih dari cukup ya. Nah yang gue pakein berapa banyak dari 6 standar ini, berapa yang gue ganti? Gue sih mau coba pakai 3 dulu. Kenapa 3 doang? Kan ini diameternya mirip-mirip, panjangnya juga mempengaruhi ya. Yang harus lo ingat, per itu bukan cuma soal diameter dan tinggi. Jadi yang harus lo lihat juga di sini nih, bakalan gue pindah dulu ya biar enak ya. Nah jadi seperti yang lo lihat, jarak gap antara nah ini lo lihat, bukan soal tinggi doang jadinya. Jadi jarak tiap ini nih dari satu ulir ke ulir lainnya itu ada perbedaan dengan standar KZ. Ini dia punya lebih tinggi ya, otomatis dia punya jarak main itu lebih bagus daripada si KZ ini. Gue set dikit biar kalian bisa lihat perbedaannya ya. Nah perbedaannya ini satu ulir. Kelebihannya punya Karisma standar itu dia punya jarak gap dari satu ulir ke ulir lainnya itu lebih tinggi. Itu akan bikin kopling KZ lebih keras. Nah jadi faktor yang harus lu lihat dari perubahan per ini, yang harus diperhatikan adalah ketika lu pasang si per yang lebih lebih panjang daripada standar boleh, tapi kepanjangan juga nggak boleh. Kenapa? Karena ketika ini ditekan seperti yang lu lihat, kelihatan nggak ya? Nah ini ketika ini ditekan di rumah kopling, si per ini nggak boleh sampai mentok, sampai gancet gitu, sampai rapat banget. Karena kalau lebih tinggi daripada ini nih, mana ya? Nah jadi kalau kalian pasang per lebih tingginya over, itu berlebihan nih, ini per ini ketika lu kencengin bautnya itu bakalan nabrak antara tiap ulir, ini bakalan nabrak ya, paham gak sih? Jadi begitu lu kencengin baut koplingnya tuh seret, ini kan dia bakalan menciut ya, ketekan baut. Nah kenapa nggak boleh lebih panjang daripada ini? Karena begitu lu tekan pakai baut, ini bakalan jadi nabrak satu sama lain nih ulirnya. Ini nabrak ini nabrak ini nabrak ini. Akhirnya yang terjadi adalah pernya bengkung. Kalau nggak pernya bengkung, rumah koplingnya yang jebol. Jadi kalian tuh kalau mau ganti per jangan asal-asalan. Nah jadi gua ulang lagi dari awal, penggantian per itu racing boleh, cuman kalau lu motor lu standar harian jangan pakai per yang terlalu keras. Pertama yang harus diperhatiin adalah ini dia punya perbedaan diameter, tapi masih bisa dipakai. Diameternya lebih gede punya Karisma. Yang kedua, dia punya diameter batang, itu perbedaannya tipis. Jadi kalaupun keras nggak bakalan keras banget, karena udah dibantu sama per yang lebih tinggi punya Karisma. Ini perbedaan tingginya kayak tadi gue bilang, ini perbedaannya satu ulir. Oke, jadi kelebihan dari per Karisma dibanding punya KZ itu adalah di tinggi pernya, dia punya lebih tinggi seulir,
dia punya batang diameter itu juga lebih besar daripada batang KZ, dan dia punya rongga lebih besar, rongganya punya Karisma. Punya KZ maksudnya kayak ini tuh, yang rongganya lebih besar itu punya Karisma. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau pasang pair racing dimanapun motornya, harus hati-hati ya. Gue saranin kalau kalian pakai pair racing, tingginya harus disamain, jangan dilebihin. Kalau pair racing ya, karena pair racing ini lebih keras, bisa bikin jebol rumah kopling lu, atau tatakan pairnya itu bisa jebol. Nah jadi karena ini gue pair standar Karisma, ini tadi gue udah cek, begitu dikencengin ini masih ada rongga, masih aman. Nih, ini gue udah pasang sebagian ya, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak? Nah itu tuh pair Karisma yang udah gue pasang, itu masih ada rongganya, masih sisa banyak, jadi aman banget. Begitu gue kencengin si baut ini, pairnya itu nggak bengkung karena nabrak satu sama lain antara ulir-ulirnya. Oke. Nanti gue bakalan kasih lihat video motornya ya, karena ini resetan ini gue akan pasang di motor KZ yang lagi on the way ke sini, bukan ini mesinnya ya. Nah, gimana hasilnya nanti lu lihat aja setelah gue pasang di motornya, karena motornya belum datang juga, gue baru ngeriset. Tapi untuk KZ di luar sana yang mau rubah kopling manual, pakai pair Karisma aman. Oh ya, ada yang harus diperhatiin adalah karena diameternya lebih besar, diameter ini rongga tengahnya lebih besar Karisma, yang harus kalian perhatiin pada saat pemasangan adalah di bagian pair ini nih. Ini kalau kelihatan ya, dari atas itu nongol sedikit. Iya, ini tuh nongol sedikit. Itu kalian bisa tinggal dorong aja pakai obeng ke dalam, serut gitu, dia bakalan langsung masuk. Tapi kondisi ini harus setengah kencang dulu ya. Ini bot-botnya harus setengah kencang, baru kalian dorong ke dalam. Supaya apa? Supaya bagian ini, nah ini tuh harusnya masuk ke dalam sini, supaya dia bisa masuk. Karena kalau rongga pair Karisma ini tadi tuh ngalingin, karena dia terlalu besar, dia tuh ngalingin si rumah bearing ini masuk ke dalam, karena dia rumah bearingnya harus masuk ke dalam sini. Oke. Jadi ini harus didorong semua yang pair Karismanya ke dalam, ke sisi luar gitu, supaya ini bisa masuk, nggak mengganggu si rumah bearing ini. Karena ini nantinya akan harus masuk plek-plekan. Kalau ini nggak rata, kopling lu bakalan endut-endutan ya. Jadi pastiin ini harus benar-benar masuk rata supaya kopling lu nggak endut-endutan. Karena kopling endut-endutan tuh biasanya kalau nggak dari sini, dari kampas, dari plat kampas yang udah bengkang atau nggak rata. Oke. Oh ya, kalau lu penasaran sama isinya dalamnya kayak gini, ini kan karena gue masih ngeriset, gue akan bongkar nih. Ini gue bongkar semua biar lu ngeliat isinya kayak apa. Nih. Nah nanti penampakannya tuh seperti ini di dalam. Nah tadi gue lagi reset, jadi nantinya penampakan pair yang racing itu akan seperti ini. Jadi kalian kalau mau pasang racing dari 6 pair, kalian harus seling-seling ya. Nah seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah jadi kalau mau pasang pair racing dari 6 pair, kalian seling 3, itu selingnya seperti ini ya. Jadi pair Karisma, pair KZ, pair Karisma, pair KZ, pair Karisma, pair KZ. Jadi diseling, nggak boleh 3 kanan 3 kiri, itu nggak boleh.
nanti tekanannya nggak rata. Jadi harus seling satu-satu. Kayak gini nih ya, kelihatan ya. Tuh, dari samping aja udah kelihatan ada perbedaan tinggi ya. Ini sih gue jamin bakalan lebih mantap daripada pair kopling standarnya KZ yang lemot banget. Jadi buat kalian yang punya KZ, gue sih nggak mau nyaranin, tapi lu boleh coba pakai pair Karisma. Itu pasti bakalan lebih gigit koplingnya daripada kopling standar. Oke. Jadi videonya segitu dulu aja. Kalau ada yang mau lu tanyain, lu tinggal masuk ke kolom komentar. Nanti kalau ada motornya datang, gue langsung pasang aja. Prosesnya gue bikin timelapse aja. Lanjut, gue tinggal nunggu motornya datang. Oke. Iya. Ada seling ujung. Ini masih agak ngayun, cuman memang nggak separah kemarin. Ini lebih, menurut gua ini Sentakannya? apa? Kontakan setiap ganti gigi nggak ngedrop parah. Oh. Masih ngisi. Coba.